Ya, pada video kali ini saya akan membahas bagian pertama dari topik kesebangunan pada segitiga, yaitu sebagai topik yang menjadi awal, yang menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari yang namanya kesebangunan. Topik tersebut adalah rasio dan proporsi. Ya, jadi nanti di dalam kesebangunan kita akan banyak belajar atau banyak bekerja dengan yang disebut sebagai proporsi. Oke, ada dua hal yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama terkait dengan konsep rasio, rate, proporsi, dan yang kedua sifat-sifat rasio dan proporsi. Ya, jadi ini adalah sebuah pendekatan aljabar, begitu untuk nanti kita gunakan di dalam belajar geometri. Yang pertama, rasio dan rate. Ya, rasio dan rate ya kalau di dalam bentuk matematis itu dinyatakan dalam bentuk A per B, ya itu serupa dengan bentuk pecahan. Ya, namun kita perlu maknai A per B ini dari rasio dan rate, bedanya seperti apa ya. Jadi nilai A dan B pada rasio itu harus menyatakan ya nilai yang mempunyai satuan ukur yang sama. Ya, satuan ukur yang sama misalkan kalau A-nya itu dalam meter, ya B-nya pun juga kita bawa ke dalam satuan ukur dalam meter, gitu. Memang merupakan satuan ukur panjang, ya satuan ukur panjang, satuan ukur berat, ya itu haruslah nilai A dan B itu mempunyai satuan ukur yang sama. Ya berbeda halnya dengan rate, gitu ya. Nilai A per B itu dapat menyatakan ya atau menyatakan satuan ukur yang berbeda. Ya, rate itu kalau beberapa istilahnya itu disebutkan sebagai laju misalkan ya. Jadi contoh dari rasio dan rate itu ya rasio perbandingan ya. Misalkan untuk satuan ukur panjang itu ya, satuan ukur panjang atau satuan ukur luas misalkan dua tanah gitu, dua tanah yang masing-masing luasnya 30 meter persegi berbanding gitu ya, berbanding misalkan 100 meter persegi ya. Inilah yang mempunyai satuan ukur yang sama. Maka ini bentuk yang demikian tentu saja nanti dicermati ini 30-nya 30 apa gitu ya, dari 100-nya 100 apa yang menunjukkan satuan ukur apa ya. Jadi ini salah satu jenis untuk yang disebut sebagai rasio. Nah, kalau rate bagaimana? Ya, kalau rate itu biasanya kelajuan ya. Kalau yang paling umum itu misalkan ya, kendaraan tersebut bisa menempuh jarak gitu ya, bisa menempuh jarak misalkan berapa? 50 kilometer dalam ya, misalkan dalam 3 jam ya. Nah, ini kita sudah lihat yang ini adalah satuan ukur untuk panjang ya. Sementara ini adalah satuan ukur untuk waktu. Nah, di sini terlihat bedanya ya. Untuk rate itu satuan ukurnya beda. Yang satu panjang, yang satu waktu. Nah, ini adalah contoh dari yang namanya rate. Jadi, walaupun sama-sama bentuknya A per B, sekali lagi, untuk rasio, jadi nilai A per B itu menyatakan nilai-nilai yang mempunyai satuan ukur yang sama. Berbeda halnya dengan rate, yang dapat menyatakan satuan ukur yang berbeda. Nah, kemudian proporsi itu apa? Ya, proporsi itu menyatakan kesamaan dua buah rasio atau dua buah rate. Proporsi, ya karena ini menyatakan dua buah gitu ya, dua buah ya, maka proporsi itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B itu sama dengan C per D. Kesamaan ya. Jadi kesamaan ya, ini kesamaannya ya. Kemudian dua buah ya, dua buah ini dari rasio yang pertama atau rate yang pertama dengan rasio yang kedua atau rate yang kedua. Oke, jadi itu yang disebut sebagai proporsi. Nah, kita akan lebih banyak menggunakan proporsi atau perbandingan seperti itu ya di dalam nanti untuk mempelajari kesebangunan. Oleh karena itu kita perlu beberapa istilah-istilah atau terminologi berkaitan dengan proporsi. Ya, jadi kita perhatikan proporsi atau bentuknya A per B sama dengan C per D ya. Nah, A disebut suku pertama ya, jadi ini disebut suku pertama, oke nanti ya untuk kesepakatan saja A suku pertama, B ini suku kedua ya, ini suku pertama, suku kedua, C ini disebut sebagai suku ketiga dan D ini disebut sebagai suku keempat. Jadi ada 4 suku untuk kita lebih gampang mengenalinya ya.
Jadi A suku pertama, B suku kedua, C suku ketiga, dan D adalah suku keempat. Nah, lalu kemudian ada istilah lagi. Nah, suku pertama dan suku keempat, kalau kita perhatikan ya, suku pertama dan suku keempat, ini dia ya, A dan D, ini disebut sebagai ekstrim. Ya, dan kemudian suku kedua dan suku ketiga, ini disebut sebagai mains. Ya, saya tidak mengganti istilahnya ini ya, istilah yang ada di buku saya tidak menggantinya, takut saya keliru dengan kedua istilah ini. Ya, paling tidak dengan dua istilah ini kita lebih gampang ya, kita lebih gampang mengenalinya nanti. Jadi suku pertama dan suku keempat itu disebut ekstrim, dan suku kedua dan suku ketiga itu disebut sebagai mains. Nah, lalu kemudian kita akan berbicara terkait dengan sifat-sifat yang ada dalam proporsi maupun rasio. Nah, yang pertama itu terkait dengan sifat yang namanya mains extremes property, ya, atau sifat mains dan ekstrim. Nah, sifat ini menyatakan apa? Ya, dalam setiap proporsi ya, hasil kali mains, ya, hasil kali mainsnya, yaitu mains itu tadi adalah 2 dan 3 gitu ya, ternyata sama dengan hasil kali ekstrim, yaitu A dan D. Itu jika proporsinya berbentuk seperti ini, A per B sama dengan C per D, ya, maka A kali D sama dengan B kali C. Ya, ini adalah tentu saja di dalam bahasa teknis yang selama ini dikenal, ya, kalau mau lebih gampangnya itu biasanya dikenal dengan istilah kali silangnya, demikian ya. Jadi A ke D menyeberang ke D dan kemudian B menyeberang ke C, sehingga memang terbentuk sebuah apa namanya, semacam notasi silang di situ. Oke. Nah, jadi ini yang dikenal dengan sifat mains extreme property ya, dan juga teman-teman baru mengenal nama sifat ini. Nah, lalu bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatan sifat mains extreme ini ya, yaitu bisa dilihat dalam contoh soal berikut ya. Tentukan nilai X pada setiap proporsi berikut. Jadi ini ada proporsi yang pertama dan ini proporsi yang kedua ya. Kita lihat dulu yang pertama. Dengan menggunakan main extreme property, yaitu hasil kali main sama dengan hasil kali dari ekstrimnya. Ya, hasil kali mainsnya berapa ya? Artinya kita ini ya, dengan menggunakan gitu ya, dengan menggunakan ya sifat mains ekstrim gitu ya, diperoleh ya. Untuk yang pertama, mainsnya itu adalah 9, hasil kalinya ya 9 dengan X dikurangi 3 itu sama dengan ya, X plus 1 ini untuk ekstrimnya kali 3 ya. Dan dapatkan apa? 9X min 27 ya, sama dengan 3X plus 3 ya. Ya, saya kumpulkan atau saya benar ya, saya kumpulkan yang mengandung variabel X dan yang tidak mengandung variabel X. Lalu kemudian saya kumpulkan di ruas kiri 9X, di ruas kanan dikurangi dengan 3X gitu ya, sama dengan 3. Lalu kemudian ruas kiri ditambah 27, ruas kanan pun juga ditambah 27. 9X dikurangi 3X itu adalah 6X, dan kemudian ini sama dengan 30. Kemudian X-nya adalah 30 per 6 itu adalah 5 ya. Jadi yang nomor A ya diperoleh X-nya sama dengan 5. Nah, begitu pula untuk yang nomor B, teman-teman ya, untuk nomor B dengan menggunakan mains ekstrim ini ya, juga kita dapatkan cara yang serupa, yaitu adalah hasil kali mainsnya adalah X kali X, dan hasil kali ekstrimnya itu adalah 3 kali 2, sehingga ini X kuadrat sama dengan 6, lalu kemudian X-nya dengan plus minus akar dari 6. Jadi ada 2 yang untuk yang nomor B ya. Ya. Jadi X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan negatif 6. Ya, jadi ada 2 nilai X yang memenuhi pada soal nomor B. Ini adalah soal dengan menerapkan yang namanya mains extremes property. Ya, kemudian kita akan lanjutkan dengan sifat berikutnya. Sifat berikutnya itu adalah geometric mean atau rata-rata geometri. Ya, ada beberapa memang rata-rata gitu ya. Misalkan rata-rata hitung, rata-rata geometri, dan satu lagi yang cukup familiar itu adalah rata-rata harmonik.
Ya, kemudian kita akan membahas yang namanya rata-rata geometri. Nah, bilangan tak 0B ya disebut rata-rata geometri atau geometric mean dari bilangan A dan C ya jika memenuhi proporsi yang diberikan, yaitu A per B sama dengan B per C atau C per B sama dengan B per A. Ya, ini sesungguhnya dengan menggunakan apa dari bentuk ini, dengan kita menggunakan main extreme property ya, kita akan peroleh gitu ya, kita akan peroleh dari situ adalah B kuadrat sama dengan A kali C, dan ini akan mengakibatkan B ini akan sama dengan plus minus akar dari AC ya. Dan yang kedua pun saya kira menghasilkan yang sama, B kuadrat sama dengan C kali A, yaitu juga sama dengan A kali C gitu ya, B sama dengan ya plus minus akar AC. Ya, jadi ada dua nanti nilai B rata-rata geometrisnya, tapi nanti kalau berkaitan dengan apa namanya B menyatakan ukuran-ukuran panjang seperti itu, tentu saja yang diambil adalah nilai yang positifnya saja ya. Ini untuk contoh ya, 6 dan akar 6 ini adalah apa? Adalah rata-rata geometris ya, rata-rata geometri dari 4 dan 9. Ya, jadi ada dua rata-rata geometris dari 4 dan 9. Karena apa ya, kalau kita lihat dengan menggunakan bentuk yang ini misalkan gitu ya. Dengan ini ya kita tahu bahwa apa namanya? Yang ini adalah B-nya itu adalah 6 misalkan untuk yang pertama ya. Karena 6 kuadrat itu sama dengan 4 kali 9. Begitu juga untuk yang kedua, negatif 6 kuadrat juga sama dengan 4 kali 9. Ini 36, ini 36. Ya, jadi ada dua apa namanya rata-rata geometris dari 4 dan 9. Ya, nanti silakan disesuaikan dengan konteksnya untuk penggunaan rata-rata ini ya. Kalau nanti menyatakan ukuran panjang atau ukuran apa yang mengharuskan nilainya hanya positif, ya maka kita pilih yang nilainya yang positif saja. Nah, ini juga penerapan dalam geometri ya, saya kira ini kita sudah melihat konteksnya demikian. Diketahui AD ya, AD ini merupakan rata-rata geometri dari mana? Dari BD ya dan DC. Ya. Jika diketahui apa BC panjangnya 10 ya, ini semuanya ini adalah 10 ya. BD ini adalah 4. Ya, tentukan panjang AD ya. Tentu saja kita belum AD ya karena menggunakan rata-rata geometris gitu ya. Berarti nanti AD ya itu adalah berapa? Ya, AD ini adalah kalau kita menggunakan rata-rata geometris ya, sehingga kita akan mendapatkan AD ini nanti plus minus dari akar gitu ya, BD kali DC. Ya, ini untuk hitungannya, atau ya, atau sekali lagi, atau kita bisa nanti menggunakan bentuk apa namanya umum dari rata-rata geometris. Ya, karena kita belum tahu panjang DC ini berapa gitu ya. Kita ulang dulu, DC ini ditambah dengan BD, nanti saudara ya, DC tambah BD itu hasilnya adalah DC. Ya, tentu saja DC ditambah dengan BD diketahui 4 dan DC-nya 10, sehingga DC-nya ini adalah 6 ya. Kita sudah dapatkan DC-nya 6, BD-nya 4 ya, sehingga AD ya, AD ini sama dengan ya, minus akar BD-nya adalah 4 dikalikan dengan 6 ya, sama dengan plus minus akar 24 ya, demikian akar 24 sama dengan plus minus 2 akar 6. Nah, tentu saja karena AD ini merupakan panjang ya, jadi yang memenuhi adalah yang positif, negatifnya tidak memenuhi ya. Jadi panjang AD itu sama dengan 2 akar 6. Ya, jadi itulah salah satu penerapan dari yang namanya rata-rata geometri. Nah, ada kemudian juga extended ratio atau rasio yang diperluas. Kalau tadi rasio itu membandingkan dua besaran atau dua nilai.
Nah, berikutnya kita juga bisa memperluas ini bahkan sampai 4 nilai. Tidak hanya 4, saya kira bisa sampai 5, 6, dan seterusnya. Misalkan rasio yang diperluas itu bentuknya begini ya. A berbanding B berbanding C berbanding D. Nah, ini dapat direpresentasikan ya, itu sebagai AX, kemudian BX, CX, dan DX. Nah, misalkan begini, pilih suatu segi 4 adalah 70, panjang masing-masing sisinya. Nah, ini ada 4 perbandingan, ada 4 rasio, 2 banding 3 banding 4 banding 5. Ya, dari sini ya kita bisa melihat sifat 3 ini dapat direpresentasikan ya, dapat direpresentasikan oleh ini. Ya, nah sehingga apa? Nah, 2 ini dapat direpresentasikan oleh 2x. Nah, x-nya nanti belum diketahui, kita akan cari ini 3x. 4x, dan kemudian ini 5x. Nah, sehingga kita apa? Keliling berarti kita menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya, gitu ya. Berarti 2x ditambah 3x ditambah 4x, 5x sama dengan 70. Lalu kemudian ini hasilnya 2 tambah 3, 5, tambah 5. 10 tambah 4, 14. 14x sama dengan 70. Lalu dengan x-nya kita dapatkan 5. Nah, X-nya kita dapatkan 5, berarti panjang sisi yang pertama berapa? Ya, panjang sisi pertama itu 2X gitu ya. Panjang gitu ya. Panjang sisi. Ya, panjang sisi segi 4. 4. Yang pertama 2X berarti 2 kali 5. Sisi pertama itu panjangnya 10. Sisi yang kedua 3X sama dengan 2 kali 3. 15 gitu ya. Kemudian 4x 2 kali 4 bukan kali 4 kali ini kali 5, ini kali 5 ya, ini 3, kemudian ini 4 ya, ini 2. Dan kemudian nomor 4 5x berarti 5 dikalikan dengan 5 itu adalah 25. Nanti kalau kita jumlahkan 10 tambah 15 itu 25, kemudian tambah 25 itu adalah 50 dan pas jumlahnya 10. Jadi inilah panjang masing-masing sisi dari segi 4 tersebut. Kemudian ada lagi contoh extended ratio ya. Ya, diketahui ya segitiga ABC dengan ukuran panjang sisinya AB 4, BC 6 dan AC 5. Dan kemudian segitiga DEF panjang ED-nya 10, panjang EF-nya adalah Y, ini belum diketahui, dan kemudian panjang DF-nya adalah X, yang juga belum diketahui. Jadi tentukan panjang DF dan panjang EF. Ya, kita menggunakan, kalau ini ya, yang ini diketahui gitu ya, kita menggunakan extended ratio. Ya, berarti apa? AB per DE ini sama dengan AC per DF dan sama dengan BC per EF. Ya, AB diketahui ya, 4, kemudian DE itu 10 gitu ya. AC ya, AC itu adalah 5. Ya, DF-nya belum diketahui. Dan kemudian BC itu 6. Dan kemudian EF, ya EF juga belum diketahui ya. EF. Atau ya 4 per 10 ini sama dengan 5 per DF itu adalah X sama dengan 6 per Y. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini berarti apa? Dua kesamaan ya. Ya, ini 4 per 10 sama dengan 5 per X, dan ya 4 per 10 sama dengan 6 per Y. Nah, dari sini kita akan bisa dapatkan nilai X dan nilai Y dengan menggunakan sifat yang pertama tadi, yaitu adalah means ekstrim, ya kita peroleh 10 kali 5 sama dengan 4 kali X, gitu ya. 50 sama dengan 4X, sehingga X-nya itu adalah 50 per 4 sama dengan X. X-nya sama dengan berapa? Ya, sama dengan 12,5. Kemudian untuk Y-nya, gitu ya, untuk Y-nya juga sama. 10 kali 6 sama dengan 4 kali Y. Ya. 60 sama dengan 4 kali Y. Kemudian 60 per 4 ini sama dengan Y. Y-nya ini akan sama dengan 15. Oke. Sehingga kita sudah dapatkan, ini dia nilai-nilainya. Jadi, ya,
Ya, panjang DF itu berapa? DF itu adalah X, itu adalah 12,5, dan EF itu adalah Y, itu sama dengan 15. Ya, jadi kita sudah bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sifat extended rasio atau rasio yang diperluas. Nah, kemudian ini juga sifat berikutnya itu adalah alternative form of proportion. Ya, jadi pada proporsi means dan ekstrim, ya, jadi means dan ekstrim itu atau keduanya bahkan dapat ditukarkan antar sesamanya. Ya, kalau kita lihat, ya, A per B sama dengan C per D, ya, antara means, ya, antara means B dan C dapat ditukarkan posisinya. Jadi C-nya sebelah jadinya sebelah sini, B-nya di sebelah sini, sama. Begitu pula untuk means ekstrimnya, A dan D bisa ditukar posisinya, ya. Di D dan A. Yang semula A-nya di sini jadi dia di sini. Begitupun kita menukarkan keduanya, ya. Jadi dari bentuk ini, ya, ini ke sini, dan A ke situ dan D-nya ke situ. Jadilah bentuk yang terakhir ini. Nah, itu menjadi bentuk-bentuk yang sama, ya, kalau dilihat dari bentuk proporsi. Ya, misalkan ini 2/3 sama dengan 8/12, ya, kita bisa menukarkan bentuknya. Yang pertama, misalkan kita tukarkan means-nya. Berarti apa? 2/8 ini akan sama dengan 3/12. Ya, jadi ini means-nya yang bertukar. Begitu pula untuk ekstrimnya yang bertukar. Jadi 12/3, ya, ini akan sama dengan 8/2. Jadi dia bertukar. Nah, untuk yang terakhir bisa dua-duanya, gitu ya. Bisa dua-duanya. Jadi 12/8 ini akan sama dengan 3/2. Jadi ini contoh-contohnya untuk pertukaran-pertukaran interchange, gitu ya, interchange antara means dengan means, kemudian ekstrim dengan ekstrim, kemudian juga means ditukar, ekstrim juga ditukar. Ya, ini adalah contoh penerapan dari sifat yang namanya alternative form of proportion. Nah, kemudian yang terakhir ini ada sifat penjumlahan dan pengurangan pada proporsi. Ya, jadi jika saya mempunyai bentuk proporsi A per B sama dengan C per D, tentu saja dengan B dan D-nya tidak nol, ya, maka apa? Maka bentuk A plus B per D sama dengan bentuk C plus D per D. Artinya menambahkan, ya, menambahkan dengan apa? Dengan suku kedua, ya. Bentuk pertama ini di proporsi yang apa? Rasio yang pertama ditambahkan dengan suku kedua, kemudian rasio yang kedua ditambahkan dengan suku keempat, ya. Begitu pula untuk pengurangannya juga sama, ya. Jadi ditambah ataupun dikurangi dengan cara yang sama. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai sifat penjumlahan dan pengurangan pada proporsi. Ya, jadi sifat ini tidak saya buktikan di sini, nanti kita sambil elaborasi itu untuk bisa sampai membuktikan sifat ini. Oke, baik, jadi demikian video untuk kali ini yang terkait dengan rasio dan proporsi. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik sehingga nanti bisa melanjutkan untuk video yang berikutnya, yaitu tentang kesebangunan pada segi banyak. Oke, saya akhiri.